Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nindya Rahmadini. Di video kali ini saya mau jelasin mengenai proposal penelitian dengan judul Meningkatkan Literasi Menulis dengan Metode Amati, Tiru, Modifikasi, Kreativitas ATMK Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini saya sudah menampilkan contoh proposal penelitian dengan judul Meningkatkan Literasi Menulis dengan Metode Amati, Tiru, Modifikasi, Kreativitas ATMK Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Andisten SPD MPD. Disusun oleh Muhammad Reza Falupi, Nindya Rahmadini, Rima Rahmayanti, Risma Nazla Fahira, Septi Puji Astuti, dan Tami Najrotila. Selanjutnya, daftar isi yang terdapat dalam proposal ini yaitu abstrak, bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisikan menulis. Dalam menulis ini terdapat beberapa poin yaitu pengertian menulis, jenis-jenis menulis, keterampilan menulis, jenis-jenis keterampilan menulis, metode menulis, dan penilaian menulis. Yang kedua ada literasi. Poin-poin yang terdapat dalam literasi yaitu jenis-jenis literasi, literasi dan menulis. Yang ketiga yaitu keterampilan menulis dan literasi. Yang keempat, metode pembelajaran menulis. Dan yang kelima, metode pembelajaran amati, tiru, modifikasi, kreativitas ATMK. Yang ketiga yaitu ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang keempat, populasi dan sampel. Yang kelima, data dan sumber data. Yang keenam, instrumen penelitian. Yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Langsung saja kita masuk ke abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi menulis dengan metode amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan literasi menulis mahasiswa. Masuk ke bab 1, ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini menjelaskan secara umum mengenai permasalahan-permasalahan yang nanti akan kita bahas atau akan kita teliti. Lanjut ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kami mengambil yaitu apa yang dimaksud dengan menulis dan literasi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan metode amati, tiru, modifikasi, kreativitas atau disingkat dengan ATMK. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan literasi menulis dengan metode amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan menulis dan literasi. Yang kedua, mengetahui apa yang dimaksud dengan metode amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas. Yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana cara menerapkan metode ATMK untuk meningkatkan literasi menulis di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar menghasilkan sumbangan pikiran dan dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan meningkatkan literasi menulis menggunakan metode ATMK. Yang kedua yaitu manfaat praktis.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini terdapat gambaran umum mengenai menulis, lalu pengertian menulis, jenis-jenis menulis. Jenis-jenis menulis ini ada tulisan akademik dan tulisan non-akademik. Lalu ada keterampilan menulis. Di sini dibahas mengenai apa itu keterampilan menulis. Lalu di sini ada jenis-jenis keterampilan menulis. Yang pertama ada menulis naratif, menulis deskriptif. Yang ketiga menulis eksposisi. Keempat menulis argumentasi. Dan yang terakhir menulis resensi. Di sini ada pemaparan mengenai metode menulis. Macam-macam metode menulis yaitu yang pertama metode langsung, yang kedua metode komunikatif, yang ketiga metode integratif, yang keempat metode tematik, yang kelima metode konstruktivistik, yang keenam metode kontekstual. Dan di sini ada penjelasan mengenai penilaian menulis. Di penilaian menulis ini ada beberapa kriteria umum yang sering digunakan, yaitu yang pertama relevansi, yang kedua originalitas, yang ketiga kualitas penelitian, yang keempat struktur dan organisasi dalam penelitian, yang kelima ketepatan bahasa, yang keenam kejelasan dan keterbacaan, dan yang ketujuh kontribusi dalam penelitian. Nah, selanjutnya masuk ke poin literasi. Di sini dijelaskan mengenai pengertian literasi secara umum dan juga menurut para ahli. Selanjutnya ada jenis-jenis literasi. Jenis literasi yang pertama yaitu literasi dasar, yang kedua literasi dini, yang ketiga literasi perpustakaan, dan yang keempat literasi visual, yang kelima literasi teknologi. Selanjutnya dipaparkan juga mengenai literasi dan menulis. Di sini terdapat pengertian mengenai literasi dan juga pengertian menulis. Selanjutnya ada keterampilan menulis dan literasi. Dan ada metode pembelajaran menulis. Dalam metode pembelajaran menulis ini ada beberapa metode yang biasa digunakan, yaitu pembelajaran melalui contoh, pembelajaran melalui latihan, pembelajaran melalui diskusi, pembelajaran melalui berbagai media seperti film, musik, dan gambar, dan yang terakhir ada pembelajaran melalui kerja kelompok. Ya, lalu poin terakhir dalam bab 2 ini ada metode pembelajaran amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas. Metode amati, tiru, modifikasi, kreativitas ini adalah pembelajaran menulis yang terdapat pada metode pembelajaran yang dibuat untuk pembelajaran menulis. Nah, tahapan-tahapan dalam ATMK itu yang pertama ada tahapan amati. Ada 3 langkah yang harus dilakukan pada tahap amati ini, yaitu mempersiapkan pengamatan berupa instrumen pengamatan. Yang kedua ada mengidentifikasi isu-isu lingkungan. Yang ketiga yaitu melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Selanjutnya ada tahap tiru. Tahapan dalam tahap tiru ini ada 2 langkah, yaitu mencatat poin-poin hasil pengamatan ke dalam instrumen pengamatan dan mengembangkan setiap poin hasil pengamatan ke dalam kalimat secara terstruktur. Nah, yang ketiga ada tahap modifikasi. Pada tahapan ini, setelah tahap tiru tadi, kita dapat menghilangkan kata-kata yang tidak diperlukan, dapat menambahkan dan mengubah kata-kata yang bermajas, dapat menambahkan kata dan mengubah posisi kata.
Nah, yang terakhir ada tahap kreativitas. Pada tahap kreativitas ini dapat mengubah konsep sesuai yang di pikiran kita tanpa menghilangkan konsep aslinya. Dan proses kreativitas yaitu menambahkan gagasan baru pada kalimat yang telah dimodifikasi sehingga menjadikannya lebih unik. Masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode kuantitatif. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Kegiatan penelitian ini dilakukan mulai Desember 2022 sampai dengan Januari 2023. Lokasi penelitian ini berada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengan objek penelitian di sini adalah mahasiswa yang sering mengunjungi perpustakaan untuk meningkatkan literasi membaca dan menulis, khususnya mahasiswa program studi manajemen. Dan di sini ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa semester 1 program studi manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Mahasiswa semester 1 program studi manajemen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor terdiri dari 8 kelas dengan jumlah total mahasiswa sekitar 252 orang. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas reguler 1E yang dijadikan sebagai eksperimen. Selanjutnya ada data dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif, kualitatif, dan data kuantitatif. Terakhir ada sumber data. Sumber data yang digunakan ada data primer dan ada data sekunder. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen kuesioner, atau kami membuat beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh sampel tadi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam teknik analisis data, yaitu menentukan tujuan analisis data, mengumpulkan data, pilihan metode analisis yang sesuai, organisir data, analisis data, menyajikan hasil analisis, dan menyimpulkan hasil analisis. Selanjutnya ada teknik analisis data. Baik, ini adalah daftar pustaka dari beberapa rujukan atau citasi yang kami kumpulkan dari berbagai sumber atau berbagai web. Nah, di sini juga kami lampirkan hasil cek plagiarism atau plagiat dari proposal penelitian ini. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa plagiarismnya 0 dan keunikannya itu 100%. Oke teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.